Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, untuk hari ini kita masuk ke dalam pertemuan kedua ya untuk pengantar manajemen dan bisnis. Pertemuan kedua ini membahas tentang evolusi teori manajemen ya. Jadi kita belajar sejarahnya manajemen gitu ya. Jadi tidak afdol ya rasanya jika kita membahas sesuatu tanpa tahu asal mulanya sesuatu yang kita bahas gitu ya. Jadi mempelajari sejarah manajemen pada tempo dulu gitu ya. Jadi yang namanya sejarah itu kan bisa memperlihatkan gitu ya, menggambarkan bagaimana kegiatan proses di masa lampau gitu ya. Yang mana dari sejarah itu bisa, menentukan juga proses atau langkah yang akan dilakukan, eee, di kemudian harinya gitu ya. Sebenarnya ya, konsep manajemen ini juga sudah ada sejak ribuan tahun lalu gitu ya. Seperti yang tembok besar Cina gitu ya, kemudian pembangunan piramida. Nah, itu sebenarnya bukti nyata adanya proses manajemen gitu ya. Bayangkan coba proyek-proyek yang ukurannya luar biasa besar, menggunakan ratusan ribu manusia, itu telah dilakukan jauh sebelum zaman modern. Nah, dari pembangunan-pembangunan piramida, kemudian pembangunan tembok besar Cina gitu ya, itu selama 20 tahun melibatkan ratusan ribu orang. Yang pada saat itu kita juga nggak tahu ya proses manajemennya itu bisa membangun berdiri kokoh sampai sekarang itu piramida ya, itu seperti apa gitu ya. Jadi siapa yang memberitahukan masing-masing pekerja tentang apa yang harus dilakukan gitu ya. Siapa yang menjamin bahwa, apa namanya tuh, akan ada cukup batu untuk pembangunan piramida tersebut tuh. Dan siapa juga yang melakukan proses perencanaan, organisasinya, pelaksanaan, dan pengawasannya gitu ya. Nah tentu orang yang melakukan itu pada zaman dulu bisa juga disebut manajer gitu. Meskipun nggak tahu waktu zaman itu sebutan manajer itu seperti apa gitu ya. Kemudian praktek-praktek manajemen lainnya dapat kita lihat pada abad, 1400-an ya. Di Italia juga ada tuh ya, di Venesia, itu mereka juga sudah menerapkan sistem perdagangan dan perekonomian. Jadi, kalau di Venesia itu, ada gudang senjata sama perakitan kapal, di mana sumber daya manusia yang ada di sana ditugaskan untuk, mengelola angkatan kerja dan sistem pembukuan pendapatan dan biaya. Kemudian ada sistem penyimpanan, dan pergudangan ya, yang dikelola, di-manage dengan baik. Nah, contoh-contoh dari masa lalu tersebut memperlihatkan bahwa sebenarnya organisasi itu telah ada selama ribuan tahun gitu ya. Dan 2 peristiwa tadi ya, yang tembok besar Cina sama piramida itu sebelum abad ke-20 juga memiliki peranan penting dalam memajukan kajian manajemen. Nah, di sini ada pengertian terkait sama teori ya. Jadi kita kan belajar evolusi teori manajemen. Nah, teori itu sendiri adalah sekelompok asumsi yang erat berkaitan dengan logis, dikemukakan untuk menjelaskan hubungan antara dua fakta atau lebih yang dapat diamati serta menyediakan dasar yang mantap untuk memperkirakan peristiwa pada masa depan ya. Kemudian teori dimanfaatkan untuk memberikan fokus yang mantap untuk memahami peristiwa yang kita alami,
kemudian mempermudah kita berkomunikasi secara efisien, membuat dan menantang kita untuk terus belajar ya. Nah, ini ya sejarah awal daripada evolusi teori manajemen. Nah, ini sebenarnya, ada beberapa part ya dalam membagi evolusi pemikiran manajemen ya. Jadi dibagi dalam 4 fase, ada pemikiran awal, kemudian ada era manajemen sains, era manusia sosial, dan era modern. Nah, pemikiran awalnya ini, dipelopori sama teorinya Adam Smith ya, tahun 1776. Jadi kalau teorinya Adam Smith ini, terkenal tentang pembagian kerja ya, pembagian tugas-tugas yang spesifik dan kontinu gitu ya. Jadi si teorinya Adam Smith ini mempraktekkan kepada industri peniti. Jadi dia membagi pekerjaan ke 10 orang dengan pekerjaan khusus dan dilakukan secara bersama-sama. Itu bisa menghasilkan kurang lebih 48.000 peniti dalam satu hari. Akan tetapi kalau pekerja tidak diberikan dengan jelas pembagian tugas mereka dan hanya dilakukan seorang diri oleh pekerja tersebut, maka si pekerja tersebut hanya mampu menghasilkan 10 peniti aja dalam satu hari. Jadi si Adam Smith ini membagi tugasnya dengan adanya job desk yang jelas kepada beberapa pekerjanya gitu ya, dan dilakukan secara tim, secara bersama-sama. Artinya jika job desk-nya jelas, kemudian teamwork-nya juga bagus ya, otomatis kinerja yang dihasilkan juga akan semakin meningkat gitu ya. Produktivitasnya juga akan semakin meningkat. Terbukti dengan adanya job desk yang jelas, kemudian kerjasama timnya bagus, dalam satu hari bisa menghasilkan 48.000. Tapi kalau dilakukannya seorang diri tanpa adanya pembagian tugas yang jelas, maka cuma bisa menghasilkan 10 peniti saja itu ya. Jadi memang luar biasa ya kalau misalkan apa namanya, perbandingannya gitu ya. Jadi memang bisa kita nikmati sekarang ini ya, adanya job desk ya, adanya teamwork gitu ya. Nah, ini asal mulanya dari teorinya Adam Smith. Jadi Smith menyimpulkan bahwa dengan adanya pembagian kerja ini bisa meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan keterampilan dan kecepatan dari si tiap-tiap pekerja. Smith juga menyimpulkan bahwa pembagian kerja ini dapat meningkatkan produktivitas ya, dengan meningkatnya keterampilan dan kecekatan daripada si tiap-tiap pekerja. Kemudian bisa menghemat waktu juga ya, menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas, dan menciptakan mesin dan penemuan lainnya yang dapat menghemat tenaga kerja. Nah, kemudian ada revolusi industri ya. Revolusi industri ini tahun 1760 sampai 1850. Kalau revolusi industri ini ditandainya dengan adanya penggunaan mesin ya. Jadi menggantikan tenaga manusia sehingga berakibat pada pindahnya kegiatan produksi yang semula dari rumah-rumah menuju ada tempat khusus ya yang biasa disebut pabrik gitu ya, karena kan untuk menaruh mesin-mesin industri. Nah, perpindahan dari tenaga manusia ke mesin, ini mengakibatkan manajer-manajer ketika itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka untuk meramalkan permintaan, ya, untuk meramalkan permintaan, kemudian memastikan cukup apa tidaknya persediaan bahan baku, gitu ya. Kemudian memberikan tugas kepada bawahannya, ada job desk yang jelas juga ya, kemudian bisa mengarahkan kegiatan sehari-hari. Nah, sehingga ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli ini. Jadi tenaga mesin dengan cepat dapat menggantikan tenaga manusia, sehingga bisa membuat lebih hemat dalam waktu produksi ya. Kemudian ada pabrik-pabrik yang besar juga ya, dan efisien gitu ya. Nah, ini kan juga perlu
dibutuhkan kemampuan manajerial yang baik gitu ya. Karena para manajer di zaman itu dibutuhkan untuk melakukan peramalan permintaan dan memastikan bahan baku yang cukup tersedia untuk proses produksi. Serta dibutuhkan juga keahlian bagaimana mengarahkan orang-orang dalam menjalankan tugasnya itu ya. Nah, kemudian ada aliran manajemen ilmiah ya. Nah, ini bisa disebut juga era manajemen sains ya, manajemen ilmiah. Jadi tokohnya ada siapa aja nih? Tokohnya ada Frederick ya, Frederick Winslow Taylor. Jadi manajemen ilmiah ini dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya Principle of Scientific Management pada tahun 1911. Jadi si Taylor ini mendeskripsikan bahwa manajemen ilmiah sebagai penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Si Taylor ini adalah siapa? Seorang insinyur mekanik ya. Jadi dia merasa jengkel dan muak gitu ya terhadap para pekerjanya. Karena para pekerjanya ini tidak efisien dalam bekerja. Frederick ini melihat bahwa banyak pekerja yang menempati pekerjaan itu tanpa didasari dengan kemampuan dan kompetensi yang mereka miliki, gitu. Artinya mereka menyelesaikan pekerjaannya itu tidak berdasarkan kompetensinya mereka, tidak berdasarkan kemampuan yang mereka miliki, gitu. Bisa saja mungkin selesai pekerjaannya, tapi yaitu hasilnya tentu berbeda apabila pekerjaan yang dilakukan adalah oleh orang yang memang berkompeten di bidangnya. Dan banyak juga para pekerja yang menganggap remeh pekerjaan. Jadi semua pekerjaan itu diselesaikan dengan menggunakan teknik yang sama. Kemudian ada juga pekerjaan yang butuh orang banyak, pekerjaannya harus diselesaikan oleh orang banyak, tapi orang yang ditempatkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu hanya sedikit ya. Jadi faktor-faktor itulah yang membuat hasil kerja tidak maksimal. Kemudian apa yang dilakukan Frederick untuk mengatasi hal tersebut ya? Nah, ini ya. Jadi Frederick Taylor ini menciptakan yang namanya the right man in the right place ya. Jadi menaruh orang yang tepat pada pekerjaan dengan didukung oleh peralatan dan perlengkapan yang tepat ya. Jadi kalau ada istilah the right man in the right place, nah itu punyanya si Frederick Taylor. Kemudian dari Frederick Taylor juga terciptanya SOP ya, adanya petunjuk dalam bekerja sehingga membuat karyawan itu memahami apa yang harus dilakukan. Kemudian memberikan motivasi kepada para pekerja dengan adanya insentif yang layak ya. Jadi ada ada 4 filosofi prinsip dasar ya yang diterapkan oleh Taylor ya. Yang pertama, filosofi 4 prinsip dasar yang pertama adalah perkembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya. Jadi metode terbaik untuk dapat melaksanakan setiap tugas bisa ditentukan ya. Kemudian seleksi ilmiah para pekerja. Sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab untuk melakukan tugas yang paling pas atau yang paling cocok dengannya. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Kerjasama yang keempat, kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. Nah, empat tadi merupakan filosofi prinsip dasar yang diterapkan oleh Frederick Taylor ya. Jadi adanya prinsip-prinsip tersebut juga bisa membuat revolusi mental yang lengkap gitu ya dari para manajer dan tenaga kerja. Kemudian
Perkembangan si manajemen ilmiah juga didorong oleh munculnya pemikiran baru dari Henry Gant ya dan keluarganya Gilbert. Jadi kalau Henry Gant ini dia pernah bekerja bersama Tyler ya. Dia ini menggagas ide bahwa seharusnya seorang atasan itu mampu memberi pendidikan kepada karyawannya untuk bersifat rajin dan kooperatif. Si Henry Gant ini ya. Tidak banyak sih kontribusinya ya. Kemudian ada Frank dan Lillian Gilbert ya. Kalau ini sepasang suami istri. Jadi mereka ini awalnya bekerja sebagai kontraktor yang pada akhirnya memilih untuk mempelajari manajemen ilmiah ya. Karena tertarik juga sama apa tuh namanya opini atau pendapat daripada yang diucapkan oleh Tyler ya. Jadi Frank and Lillian ini kebetulan seorang psikolog ya. Kontribusinya mereka dalam manajemen ilmiah ini adalah mereka melakukan penelitian mengenai beban kerja. Nah, beban kerjanya ini mereka melakukan penelitian kepada penyusunan batu bata melalui kecepatan gerakan-gerakan tangan dan tubuh. Jadi mereka membuat alat yang disebut mikronometer yang fungsinya mencatat gerakan pekerja dan lamanya waktu yang dihabiskan oleh tiap gerakan tersebut. Jadi gerakan-gerakan yang sia-sia itu bisa dihilangkan gitu ya. Jadi alatnya ini dipakai untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien. Kemudian si keluarga Gilbert ini juga menyusun skema klasifikasi untuk memberi nama gerakan tangan dasar yang mereka sebut Terblix ya, dari nama keluarga mereka. Skema tersebut memungkinkan keluarga Gilbert menganalisis cara yang lebih tepat dari unsur-unsur setiap gerakan tangan pekerja. Skema itu mereka dapatkan dari pengamatan mereka terhadap cara penyusunan batu bata yang tadi ya. Jadi Frank yang bekerja sebagai kontraktor bangunan menemukan bahwa seorang pekerja melakukan 18 gerakan untuk memasang batu bata untuk eksterior dan 18 gerakan juga untuk interior. Jadi melalui penelitiannya dia menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak perlu, sehingga gerakan yang diperlukan untuk memasang batu bata eksterior berkurang dari yang sebelumnya 18 gerakan menjadi 5 gerakan. Kemudian untuk batu bata interior dia mengurangi secara drastis dari yang 18 gerakan menjadi 2 gerakan saja. Nah, dengan menggunakan teknik-teknik Gilbert, tukang batu dapat lebih produktif dan berkurang kelelahannya. Jadi si Gilbert ini mengukur beban kerja ya. Beban kerja terhadap kecepatan tangan ya. Kecepatan gerakan gitu ya. Dengan menciptakan alat mikrokronometer ya. Jadi fungsinya mencatat gerakan pekerja dan lamanya waktu yang dihabiskan dari tiap-tiap gerakan. Dan dia menamai gerakan tangan dasar gitu ya. Yang disebut juga Terblix. Itu kontribusi yang dilakukan oleh Frank and Lillian Gilbert ya pada aliran manajemen ilmiah. Kemudian ada aliran teori organisasi ya. Nah, aliran teori organisasi ini tokoh-tokohnya ada yang pertama Henry Fayol. Nah, Henry Fayol ini juga penemu fungsi manajemen yang minggu lalu kita pelajari ya. Jadi, si Henry Fayol ini 1841 sampai 1925 ini menciptakan 14 prinsip manajemen ya. Yang pertama ada pembagian kerja. Jadi kalau pembagian kerja ini spesialisasi tugas ya.
sehingga dapat meningkatkan output dan membuat karyawan menjadi lebih efisien dalam bekerja. Kemudian ada wewenang. Jadi para manajer harus bisa memberikan perintah. Wewenang merupakan haknya manajer, tetapi harus pula ikut bertanggung jawab ya. Kemudian ada disiplin. Tentunya para karyawan harus mentaati, menghormati peraturan-peraturan yang ada di organisasi. Kemudian ada kesatuan komando. Satuan komando ini terkait sama setiap karyawan harus menerima perintah dari satu orang atasan saja. Kemudian ada kesatuan arah. Ini terkait sama organisasi ya. Organisasi harus mempunyai rencana tindakan yang nyata untuk membimbing manajer dan pekerja. Kemudian ada kepentingan kelompok yang keenam ya. Jadi harus mengesampingkan kepentingan individu dan mengedepankan kepentingan umum. Tentunya dalam berorganisasi, apalagi seorang pemimpin ya, harus rela, suka tidak suka, mau tidak mau harus lebih mengutamakan kepentingan para anggota organisasinya. Kemudian ada balas jasa. Ini tentu ya, haknya para pekerja harus mendapatkan upah yang wajar sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan untuk organisasi. Kemudian ada sentralisasi. Ini terkait sampai sejauh mana kontribusi anak buah dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian rantai skalar, hierarki kerja ya. Artinya adanya garis wewenang dari pucuk pimpinan hingga jajaran yang paling rendah. Kemudian ada tatanan. Lebih kepada ini layout penempatan karyawan ya, sama sarana dan prasarana kerja. Kemudian ada kesamaan. Nah, ini ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan level. Para manajer harus bersikap baik dan adil terhadap sesama ya. Kemudian ada stabilitas personalia. Ini terkait sama manajemen harus memikirkan dan melakukan pengadaan terhadap karyawan secara berjenjang. Jangan sampai ada posisi yang kosong ya. Pengadaan karyawan ini ya. Jadi jikapun ada posisi yang kosong maka harus segera dicari penggantinya. Manpower planning. Kemudian ada yang ke-13 inisiatif. Jadi memang diperlukan tingkat usaha yang tinggi dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kemudian yang ke-14 semangat korps ya. Jadi ini meningkatkan semangat dalam tim sehingga menimbulkan keselarasan dan kesatuan dalam organisasi. Nah, itu adalah 14 prinsip manajemen yang diciptakan oleh Henry Fayol ya. Henry Fayol ini disebut juga bapaknya manajemen ya, karena dia yang menemukan fungsi-fungsi manajemen. Nah, kemudian ada aliran teori organisasi. Masih berlanjut ya, sama. Tadi juga Henry Fayol teori organisasi. Aliran teori organisasi, tokohnya ada Henry Fayol, kemudian ada Max Weber ya. Nah, Max Weber kontribusinya apa nih ya? Jadi ada birokrasi, hierarki kerja, struktural. Jadi Weber ini menggambarkan suatu tipe ideal dari organisasi ini disebut sebagai birokrasi. Jadi bentuk organisasi yang dicirikan oleh adanya pembagian kerja gitu ya. Adanya hierarki yang didefinisikan dengan jelas. Peraturannya, ketetapannya dibuat secara rinci itu ya. Kemudian sejumlah hubungan yang impersonalnya juga harus jelas tuh ya. Jadi si Weber ini menyadari bahwa bentuk birokrasi yang ideal itu tidak ada dalam realita. Dia menggambarkan tipe organisasi tersebut dengan maksud menjadikan sebagai landasan untuk berteori tentang bagaimana pekerjaan dapat dilakukan di dalam kelompok yang besar. Nah, teori tersebut ini
terciptanya dengan adanya desain struktural bagi organisasi yang berkembang saat ini, gitu ya. Jadi memang birokrasi yang ideal itu memang kadang tidak ada dalam realita, itu menurut Weber. Karena tergantung situasi dan kondisi daripada itu organisasi. Kemudian ada perkembangan selanjutnya Patrick Belkett ya. Ini melahirkan ilmu riset operasi yang merupakan kombinasi dari teori statistika dengan teori mikroekonomi. Riset operasinya sering dikenal dengan manajemen sains. Jadi, mencoba melakukan pendekatan sains untuk menyelesaikan masalah dalam manajemen, khususnya di bidang logistik dan operasional. Kemudian ada Peter F. Drucker. Namanya susah-susah ya. Ini sering disebut juga sebagai konsep korporasi. Ya. Ini juga sebagai salah satu bapak ilmu manajemen juga ya. Jadi ini juga Peter ini juga menciptakan buku ya terkait sama penugasan penelitian tentang organisasi. Kemudian ada Chester ya, Chester E. Bernard. Ini Chester E. Bernard ini terkait sama orang berkumpul bersama dalam organisasi formal. Tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri-sendiri ya. Jadi memang harus ada kerjasama tim. Tetapi dalam mengejar sasaran organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan individual masing-masing. Chester E. Bernard ini adanya zone of indifference. Kecenderungan yang mengkondisikan individual dapat menerima perintah yang berada dalam rentang tanggung jawab atau aktivitas yang sudah dikenal. Jadi Chester ini berpendapat kalau semakin banyak aktivitas yang termasuk di dalam zona tidak penting, maka semakin lancar dan semakin kooperatif sebuah organisasi. Nah, itu aliran teori organisasi. Jadi tokohnya ada Chester E. Bernard, kemudian ada si Peter tadi, Patrick Max Weber, sama si Henry Fayol ya. Kemudian ada era manusia sosial atau evolusi manajemen berdasarkan teori perilaku. Ini tokonya ada siapa aja nih? Hawthorne, 1930. Mary Parker, Robert Owen, Hugo, dan Chester E. Bernard masuk lagi. Ya, kalau era manusia sosial ini ditandainya dengan adanya lahirnya mazhab perilaku ya, behavioral dalam pemikiran manajemen di akhir era manajemen sains tadi. Jadi si kelahiran mazhab perilaku ini adalah serangkaian studi penelitian yang dikenal sebagai eksperimen Hawthorne. Jadi si eksperimen Hawthorne ini dilakukan pada tahun 1920-an hingga 1930-an. Di pabriknya sendiri ya, di pabrik Hawthorne. Awalnya teori ini bertujuan untuk
mempelajari pengaruh berbagai macam tingkat penerangan lampu terhadap produktivitas kerja ya. Ini makanya dia terkait sama lingkungan kerja. Nah, si teorinya Hawthorne ini dia mengkaji dan mengidentifikasikan bahwa ternyata yang mempengaruhi output pekerja itu bukan daripada insentif seperti jabatan, lama jam kerja, periode istirahat, pokoknya yang berkaitan sama kompensasi lah ya. Itu ternyata pengaruhnya itu jauh lebih sedikit terhadap output pekerja, terhadap kinerjanya karyawan, dibandingkan dengan tekanan kelompok, penerimaan kelompok, serta rasa aman yang menyertai. Nah, ini jadinya yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut si Hawthorne ini adalah dari lingkungan kerjanya katanya. Jadi kalau yang terkait sama kompensasi yang diterima sama karyawan itu pengaruhnya sedikit terhadap si kinerja atau output pekerja. Lebih banyak yang berpengaruh adalah si lingkungan kerja seperti tadi penerimaan kelompok, kemudian tekanan dari kelompok, serta rasa aman ya, nyaman gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa norma-norma sosial atau lingkungan ya merupakan penentu utama perilaku kerja individu. Itu menurut si Hawthorne pada saat itu ya. Kemudian kontribusi lainnya terkait sama era manusia sosial datang dari Mary Parker Follett ya. Jadi Follett ini mendapatkan pendidikan di bidang filosofi dan ilmu politik. Dia juga penulis buku yang berjudul Creative Experience pada tahun 1924. Jadi Follett mengajukan suatu filosofi bisnis yang mengutamakan integrasi sebagai cara untuk mengurangi konflik tanpa kompromi atau dominasi. Follett juga percaya bahwa tugas seorang pemimpin adalah untuk menentukan tujuan organisasi dan mengintegrasikannya dengan tujuan individu dan tujuan kelompok. Jadi dengan kata lain, ia berpikir bahwa organisasi ini harus didasarkan pada etika kelompok daripada individualisme. Jadi manajer dan karyawan ini seharusnya bisa memandang diri mereka sebagai mitra ya, sebagai rekan kerja gitu ya, bukan lawan, bukan sebagai penghalang, bukan sebagai persaingan, bukan sebagai kompetitor dan sebagainya. Jadi organisasi dapat dipandang dari perspektif perilaku individu dan kelompok. Jadi lebih mengedepankan etika gitu ya. Jadi si Mary Parker Follett ini juga memperkenalkan bagaimana hubungan manusia dan struktur organisasi. Kemudian kelompok merupakan tempat individual yang dapat menggabungkan keahlian, bakat yang berbeda-beda menjadi sesuatu skill yang lebih besar lagi gitu. Artinya dengan menjadi sebagai anggota organisasi bisa mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Kemudian adanya fungsi pengendalian yang utuh dalam memperhitungkan setiap pengaruh daripada faktor-faktor lingkungan ya, seperti politik, ekonomi ya. Itu terkait sama si Mary Parker Follett. Ya, perilaku individu dan kelompok dan etika. Makanya ada yang namanya perilaku organisasi. Kemudian Robert Owen ya, pelaku selanjutnya.
Ini kalau Robert Owen ini terkait sama kemanusiaan. Jadi dia melakukan perubahan atas dasar kemanusiaan. Dia bilang kalau memperbaiki kondisi pekerja, maka produksi dan keuntungan akan meningkat dengan sendirinya. Jadi apa yang dilakukan Robert Owen ini adalah terkait sama kesejahteraan daripada si karyawan ya, berdasarkan kemanusiaan. Kontribusinya ini, si Owen ini membangun perumahan untuk para pekerjanya. Terus adanya pengurangan jam kerja yang tadinya 13 jam menjadi 10 jam setengah. Dan menolak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur. Itu kontribusinya si Robert Owen. Kemudian ada Hugo ya. Hugo ini menciptakan bidang psikologi industri yang mempelajari orang-orang di tempat kerja. Jadi Hugo inilah yang mencetus adanya penggunaan tes psikologi dalam melakukan seleksi karyawan dan melakukan motivasi kepada karyawan. Terus ada Chester Bernard ya. Ini Chester Bernard menciptakan efektif dan efisien. Jadi efektif ini berkaitan dengan pencapaian tujuan dan efisiennya ini sejauh mana motif-motif individu ini dapat terpuaskan. Jadi Chester Bernard ini memandang organisasi formal sebagai sistem yang terpadu yang menjadikan kerjasama, tujuan bersama, dan komunikasi sebagai elemen universal. Sementara kalau pada organisasi informal, ini komunikasi, kekompakan, dan pemeliharaan perasaan. Ini lebih diutamakan. Pemeliharaan perasaan harga diri, jadi lebih diutamakan. Kemudian pendapatnya Bernard yang lain, dia mengembangkan teori penerimaan otoritas, yang artinya atasan hanya memiliki kewenangan jika bawahannya ini menerima otoritasnya. Itu apa namanya, teorinya si Chester Bernard ya. Jadi teori perilaku atau era manusia sosial ada Hawthorne, Mary Parker, Robert Owen, Hugo, dan Chester Bernard. Kemudian ada teori ilmu manajemen modern. Masa modern ya. Ini masa-masa yang sekarang nih ya. Jadi era modern ini ditandai dengan adanya konsep manajemen kualitas total, TQM, di abad ke-20 yang diperkenalkan oleh beberapa para ahli manajemen ya. Yang paling terkenal terkait sama manajemen TQM ini adalah Edward Deming dan Joseph Juran. Si Deming ini adalah orang Amerika ya. Dia dianggap juga sebagai bapak quality control. Jadi Deming ini berpendapat bahwa kebanyakan permasalahan dalam kualitas bukan berasal dari kesalahan pekerja, melainkan kesalahan dari sistemnya. Jadi ia menekankan pentingnya untuk meningkatkan kualitas dan mengajukan teori 5 langkah reaksi berantai katanya. Jadi si Deming ini berpendapat jika kualitas bisa ditingkatkan, maka biaya akan berkurang karena berkurangnya biaya perbaikan. Kemudian adanya sedikit kesalahan, minimnya penundaan, dan adanya pemanfaatan yang lebih baik atas waktu dan material. Kemudian produktivitas juga bisa meningkat ya.
sehingga bisa meningkatkan pangsa pasar karena adanya peningkatan kualitas. Kemudian profitabilitas dari perusahaan juga meningkat sehingga dapat bertahan dalam bisnis. Jumlah pekerjaan pun meningkat ya. Jadi Deming mengembangkan 14 poin rencana untuk meringkas pengerjaannya tentang si peningkatan kualitas. Kemudian kontribusi kedua datang dari Joseph Juran. Si Juran ini mengatakan bahwa 80% cacat produk itu disebabkan karena faktor-faktor yang sebenarnya ini bisa dikontrol oleh manajemen. Jadi dari teorinya si Juran ini mengembangkan trilogi manajemen yang ada perencanaan, kontrol, dan peningkatan kualitas. Itu terkait sama teori ilmu manajemen modern ya. Adanya pengembangan quality control, total quality management. Makanya ada ISO ya. Ini awalnya dari sini, Edward Deming dan Joseph Juran. Ya, itu terkait sama materi kita pagi ini ya, mengenai sejarah perkembangan evolusi teori manajemen ya. Nanti untuk selanjutnya kita berpindah kepada e-learning, ada pembahasan forum, diskusi forum, dan ada pengerjaan tugas di e-learning ya. Baik, saya rasa cukup untuk sejarah perkembangan evolusi teori manajemen untuk pagi ini ya. Nanti kita berlanjut ke e-learning. Terima kasih atas ketersediaannya waktu dalam mendengarkan, memahami apa yang disampaikan pada hari ini. Selamat beraktivitas selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.